Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TPB 11 ingin mempresentasikan tentang penerapan hukum Bernoulli meniup balon dengan sedotan dalam cup. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Lola Munawaro dengan NIM 121430142 dari Prodi Teknik Biomedis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Aulia dengan NIM 121430134. Saya dari Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Ramzi Akmaldian Saputra, NIM 121430130, Prodi Teknik Biomedis. Saya Andrea Gunawan, NIM 121320051 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Ansan Paulus Malau dari Prodi Teknik Fisika dengan NIM 121320049. Nama saya Muhammad Akmal Shani dari Prodi Teknik Elektro, NIM 121130163. Langsung masuk ke pembahasannya aja yuk. Yang pertama yaitu ada hukum Bernoulli, yaitu jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli ini juga ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Di Swiss, Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan yang lahir di Belanda pada tanggal 8 Februari 1700. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang meniup balon dan hukum Bernoulli. Alat sederhana yang telah kami siapkan adalah terbuat dari sedotan dan cup gelas bekas. Ini dapat menjelaskan fenomena dari hukum Bernoulli dengan membandingkan dalam dua keadaan saat meniup balon. Yang pertama, melubangi cup gelas di bagian samping, dan yang kedua, cup gelas utuh tanpa lubang. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi di sini kami menggunakan alat hanya satu saja, yaitu gunting. Dan bahannya kami menyiapkan, yang pertama ada 2 cup gelas kosong, dan yang kedua 2 sedotan besar, dan yang terakhir 1 balon yang sudah ditiup. Kita akan melakukan percobaan penerapan hukum Bernoulli meniup balon di dalam cup. Satu buah cup yang tidak dilubangi, satu buah cup yang sudah dilubangi, dan satu buah balon. Yang selanjutnya ada proses pembuatannya. Yang pertama, siapkan 2 cup gelas dan gunting, kemudian potong 1 cup gelas menjadi persegi panjang di bagian badan, sedangkan cup yang lainnya tidak dipotong. Lalu, lubangi kedua cup tersebut di bagian tengah yang berada di bawahnya. Lalu, masukkan sedotan di masing-masing cup yang telah dilubangi. Dan yang terakhir, alat percobaan meniup balon di dalam cup siap digunakan. Selanjutnya kami akan mempraktikkan cup yang dilubangi. Percobaan dimulai dengan posisi siap meniup balon dengan cup yang dilubangi menggunakan sedotan. Selanjutnya, mengapa jika ditiup dengan cup yang dilubangi, maka balon akan terbang? Karena kecepatan serta tekanan di dalam sistem sama besar dengan kecepatan dan tekanan di luar sistem. Oleh sebab itu, jika diberi tiupan maka arus fluida dalam cup akan mendorong balon keluar. Yang kedua, kami akan mempraktikkan cup yang tidak dilubangi. Percobaan dimulai dengan posisi siap meniup balon dengan cup yang tidak dilubangi menggunakan sedotan. Selanjutnya, mengapa jika ditiup dengan cup yang tidak dilubangi maka balon tidak terbang? Karena kecepatan aliran fluida dalam sistem itu besar, sehingga tekanan yang diberikan di dalam sistem kecil. Sedangkan tekanan di luar sistem atau lingkungan lebih besar daripada tekanan di dalam sistem, mengakibatkan balon terdorong ke dalam cup gelas.
Di sini juga kami akan menjelaskan keunikan alat-alatnya. Yang pertama, proses pembuatannya relatif dan mudah. Yang kedua, menggunakan pendekatan perbandingan antar percobaan sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, alat dan bahan mudah didapatkan. Dan yang terakhir, pengembangan alat tidak terbatas dengan mengandalkan kegiatan sehari-hari yang cenderung tidak disadari. Selanjutnya, di sini juga kami akan menjelaskan tentang kekurangan alatnya. Yang pertama, hanya bisa menjelaskan hubungan antara kecepatan fluida dan tekanan fluida. Yang kedua, ide utama terlalu umum. Dalam lingkup prinsip Bernoulli ini juga membuat kondisi yang baru dan berbeda dari sebelumnya yang dapat menjelaskan teori atau rumus dari prinsip Bernoulli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa share, like, and subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.